Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19, edisi Jumat 27 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi seputar update penanganan COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur kembali bisa Anda simak dalam program ini. Dan program ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPR radio se-Jawa Timur. Di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, RSal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baik sahabat, kita coba buka informasi pertama dari Sidoarjo. Ada rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, selain warga isoman, Bansos Pemkab Sidoarjo juga sasar warga terdampak pandemi dan ODGJ. Selengkapnya, Panji Harto silakan. Sahabat, dalam rangka ikut mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Pemkab Sidoarjo salurkan bantuan sosial berupa paket sembako pada ratusan desa dan kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Mahmud PLT Camat Sukodono saat ditemui di Mini Mall Pelayanan Publik Kecamatan Sukodono Selasa kemarin bilang, pemberian bansos di 19 desa Kecamatan Sukodono sudah memasuki tahap kedua. Bansos berupa paket sembako diberikan pada warga desa yang belum pernah mendapat bantuan sama sekali, serta mereka yang menjalani isolasi mandiri isoman. Sesuai dengan arahan Pak Bupati Sidoarjo, dalam rangka penanganan pengendalian dampak COVID-19 ini, maka pemerintah daerah mempunyai program terkait dengan pemberian bansos terhadap warga yang terdampak COVID-19 ini, yaitu selain dari ada BKH, BST, BNPT, BLTDD, ini maka pemerintah daerah menyediakan untuk itu. Yang kedua, di samping itu pemerintah daerah termasuk memberikan bansos ini adalah untuk warga yang isoman. Warga isoman yang ada di Kecamatan Sukodono, ini baik yang penduduknya asli situ Sukodono maupun penduduk luar daerah yang punya KTP dan punya NIK, maka dapat diberikan bansos itu untuk meringankan mereka dalam dampak COVID-19 ini. Iya, itu untuk pemberian bansosnya berapa Pak? Bansosnya adalah yang ini berupa yang pertama itu adalah beras 10 kilo, ada minyak, ada terigu, gula. Totalnya kurang berapa ya? Kalau nggak 150 ya 150 ribuan. Sahabat, sampai sekarang bantuan sosial bansos yang disalurkan Pemkab Sidoarjo sudah mencapai 183.000 paket sembako. Jumlah itu termasuk bansos dari Kementerian Sosial, Kemensos, 83.000 dan bansos dari APBD Kabupaten Sidoarjo sebanyak 100.000 paket sembako. Rencananya, bantuan tersebut juga akan ditambah. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, selain warga isoman, Bansos Pemkab Sidoarjo juga menyasar warga terdampak pandemi dan ODGJ. Baik, sahabat dari Sidoarjo, kita beralih ke Gresik. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar, PKB Gresik sediakan kuota 1.500 dosis vaksin di 3 lokasi. Selengkapnya, Putri Rizkiana, silakan. Program vaksinasi di Kabupaten Gresik terus digencarkan melalui berbagai elemen. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Cabang PKB Gresik yang juga ikut berpartisipasi dalam memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar, santri, ibu hamil, lanjut usia, dan kalangan masyarakat umum. Totalnya ada kuota 1.500 dosis vaksin jenis AstraZeneca dan Sinovac. Adapun kegiatan ini berlangsung terpisah di 3 titik lokasi, antara lain di Pondok Pesantren Sunanul Mutadin, Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, kantor DPC PKB Gresik di Jalan RA Kartini Kebomas, dan lapangan Kecamatan Menganti, di mana masing-masing lokasi tersedia 500 dosis vaksin. Turut hadir dalam kegiatan yang bertempat di Pondok Pesantren Sunanul Mutadin, Desa Kertosono, antara lain Jazilul Fawaid, yakni Wakil Ketua MPR Republik Indonesia,
Fandi Ahmad Yani Bupati Gresik, Abdul Qadir Ketua DPRD Gresik, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Dr. Saifuddin Ghazali, serta seluruh anggota DPRD Gresik dari fraksi PKB. Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PKB Gresik Abdul Qadir juga mengatakan program vaksinasi yang bertemakan vaksinasi PKB untuk Gresik Bangkit merupakan instruksi dari DPP PKB. Juga dalam rangka aksi kemanusiaan agar bisa segera tercapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Percepatan vaksinasi ini juga dinilai sangat penting dalam penanganan COVID-19. Apabila angka penderita COVID-19 semakin menurun, maka secara otomatis pemulihan ekonomi akan naik. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia juga menegaskan bahwa percepatan vaksinasi menjadi kunci penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik. Dengan begitu akan membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat yang telah divaksin. Kita capaian vaksin sudah 40% lebih, hampir 45%-an, yang mana vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Kita melakukan penyebaran secara merata mulai dari wilayah selatan, ada di Kecamatan Direjo, Beringin Anom, Menganti, dan juga di wilayah utara mulai Ujung Pangkah, Sedayu, dan kota yang terus berjalan secara masif. Ini semua dalam rangka percepatan vaksinasi yang Kabupaten Gresik. Ya, baik sahabat, Putri Rizkiana dari Suara Gresik, terima kasih. Tadi berbagi kabar PKB Gresik sediakan kuota 1.500 dosis vaksin di 3 lokasi. Baik, dari Gresik kita beralih ke Madiun sahabat, ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil di Kota Madiun. Seperti apa? Berikut kita simak Kiki Desilia, silakan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil di Kota Madiun sudah dimulai. Terhitung sebanyak 374 ibu hamil mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan di RSUD Kota Madiun. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, berkesempatan meninjau langsung jalannya vaksinasi bersama dengan OPD terkait pada Kamis 26 Agustus 2021. Yuni Maidi menuturkan bahwa vaksinasi perlu diberikan bagi setiap warga, tak terkecuali ibu hamil. Menurutnya, ibu hamil membawa 2 nyawa sekaligus. Jika sang ibu sakit, dikhawatirkan membahayakan janin yang dikandungnya. Oleh sebab itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun mengajak ibu hamil untuk tidak takut vaksin. Gelaran vaksin bagi ibu hamil terbagi dalam 2 gelombang. Yuni menyebut masyarakat harus terlindungi dari COVID-19. Salah satu upayanya dengan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Karenanya, dia mengajak masyarakat untuk tidak takut vaksinasi dan selalu disiplin protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19. Seperti diberitakan, kegiatan vaksinasi ibu hamil sudah dimulai sejak Rabu 25 Agustus 2021. Vaksinasi sengaja dibagi 2 gelombang agar tidak menimbulkan kerumunan, apalagi pesertanya ibu hamil. Masyarakat yang terlambat tidak perlu khawatir. Vaksinasi masih bisa dilakukan di puskesmas ke depannya. Kiki Desilia, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar tentang pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil di Kota Madiun yang juga turut dihadiri oleh Wali Kota Madiun, Maidi, dan Forkopimda. Baik, sahabat, kita beralih ke Blitar. Ada rekan Surya Muhammad dan Afikra Hardian dari Mardika FM. Hari ini berbagi kabar ratusan karyawan pabrik rokok Jalan Mastrip Kota Blitar menerima vaksin COVID-19 dosis kedua. Selengkapnya Surya, Afik, silakan. Dinas Kesehatan Kota Blitar memberikan suntikan vaksin COVID-19 dosis 2 untuk ratusan karyawan pabrik rokok di Jalan Mastrip Kota Blitar, Kamis 26 Agustus 2021. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar mengatakan, pemberian vaksin dosis 2 sesuai jadwal setelah Juni lalu menerima penyuntikan dosis 1. Didik mengatakan vaksinasi untuk 400 karyawan pabrik rokok ini dilakukan on the spot atau
atau di pabrik setempat. Dinas Kesehatan dibantu 2 tim tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas Kepanjen Kidul. Sementara itu, karyawan pabrik juga nampak antusias. Suwarti, salah satu karyawan yang berusia 57 tahun, mengaku tidak merasa takut sama sekali dan tidak mengalami gejala apapun. Suwarti berharap setelah vaksinasi COVID-19, imun tubuhnya meningkat. Pengennya ya sehat. Pada vaksinasi kali ini, Dinas Kesehatan Kota Blitar menyediakan jenis vaksin AstraZeneca sesuai dengan dosis pertama. Mahardika, Kota Blitar, Surya Muhammad mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Surya Muhammad dan Afiq Rahadian dari Mardika FM. Hari ini berbagi kabar tentang ratusan karyawan pabrik rokok Jalan Mastrip Kota Blitar yang menerima vaksin COVID-19 dosis kedua. Baik, untuk selanjutnya masih dari Blitar sahabat, ada Risma Erina. Hari ini berbagi kabar Pemkab Blitar sebut ada 2 pemicu utama Kabupaten Blitar kembali masuk ke level 4. Selengkapnya Risma Erina, silakan. Ya, baik Ilham dan juga sahabat Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Blitar menyebutkan bahwa ada 2 pemicu utama yang menjadikan Kabupaten Blitar ini kembali masuk di level 4 yang sebelumnya sempat bertahan di level 3 kurang lebih hanya seminggu, kemudian kembali lagi. Saat dikonfirmasi, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Endah Waru Utami mengatakan berdasarkan laporan masuk, pertanggal 23 Agustus Kabupaten Blitar kembali masuk sebagai daerah level 4 di Jawa Timur. Dari keterangan yang diterima, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Dijelaskannya sejumlah faktor yang membuat Kabupaten Blitar kembali masuk level 4 adalah adanya tambahan kasus baru harian dan penambahan angka kematian yang terus terjadi setiap hari. Ia berharap kedepannya sebaran COVID-19 terkendali dan seluruh lapisan bisa saling bergotong royong untuk memutus rantai peredaran virus corona. Waro menambahkan update terbaru mengenai kasus kematian mulai turun lantaran pemerintah daerah sudah mendirikan bed occupancy rate. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada FM. Hari ini berbagi kabar Pemkab Blitar sebut ada 2 pemicu utama Kabupaten Blitar kembali masuk ke level 4. Baik sahabat, informasi dari Risma Erina tadi sekaligus menjadi informasi terakhir atau penutup pada Jatim News Today. Update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Jumat 27 Agustus 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL radio yang menyiarkan secara serentak program ini. Ada Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malopati Bojonegoro. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.